Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang penting, yaitu cara membuat dia mencintai kita. Tentunya apa yang coba saya bagikan ini bukanlah dengan cara-cara yang keliru atau cara yang salah. Namun yang coba saya sampaikan ini adalah cara yang benar dengan cara yang baik, sehingga caramu berkenan dan memberkati. Nah, doa saya apa yang coba saya bagikan ini dapat membantu serta memberkati teman-teman muda. Nah, saya percaya ketika orang mencintai kita pasti ada alasannya. Dan saya percaya kalau kita dicintai, puji Tuhan, kalau kita dicintai karena sifat kita yang baik, karakter kita yang baik, cara hidup kita yang baik. Nah, inilah yang coba akan saya bagikan, sehingga cara-cara kita adalah cara-cara yang elegan, cara-cara yang terbaik. Nah, berikut ini cara membuat dia mencintaimu. Yang pertama adalah pastikan kamunya takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan akan selalu menarik perhatian orang lain, termasuk dia yang kamu taksir, ya, akan menarik perhatian. Sebab kalau orang takut akan Tuhan, maka semuanya akan berubah. Cara berpikir akan berubah, cara kita berbicara akan berubah, sikap hidup kita, karakter kita akan berubah. Untuk itu, orang yang takut akan Tuhan selalu punya inner beauty, kecantikan yang dari dalam yang menarik perhatian orang lain. Nah, kira-kira tanda sederhananya orang takut Tuhan itu apa sih? Tanda sederhananya adalah dia rajin beribadah, suka beribadah, dia rajin berdoa, dia rajin baca firman, dia rajin melayani, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi. Nah, ini tanda-tanda sederhananya. So, kalau kita takut akan Tuhan, ini akan buat dia jatuh cinta sama kita, karena kita punya daya tarik yang dari dalam, yang membuat dia terkesima ataupun terkesan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, cara membuat dia mencintai kamu, maka yang kedua adalah cobalah perbaiki. Sekiranya kalau ada karaktermu yang masih buruk, contoh sombonglah, egoislah, cueklah, atau merendahkan orang lain kah, cobalah lihat dirimu, cobalah perbaiki apa yang perlu diperbaiki. Karena tidak ada orang, ya, atau kami para pria tidak ada yang mau dengan wanita yang karakter buruk. Nggak ada. Bagi saya karakter nomor satu, wajah itu nomor dua. Mau secantik apapun, mau setampan apapun, kalau karakternya buruk, maka ujungnya akan menjenuhkan dan membosankan. Dan ingatlah, menjalin satu hubungan untuk mendatangkan damai sejahtera, untuk mendatangkan sukacita atau berkat Tuhan, itu bukan dari ketampanan atau kecantikan, tapi tergantung dari karakter. So, pria atau wanita akan terpesona ketika kita punya karakter yang baik. Sebaliknya, orang tidak akan respect kalau karakter kita buruk. Jadi teman-teman pria, teman-teman wanita, sekiranya ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ayo kita sama-sama memperbaiki, sehingga dia yang kamu taksir, dia mencintaimu. Nah, ini yang kedua, perbaikilah karakter. Ya, Om saya bilang karakter itu sangat penting. Itu akan mendatangkan damai sejahtera, akan mendatangkan kenyamanan, akan mendatangkan sukacita, bahkan
berkat-berkat Tuhan. Utamakan karakter. Nah, yang ketiga, cara membuat dia mencintai kita. Maka yang ketiga adalah jadilah penolong terkhusus untuk wanita. Jadilah penolong berjiwa sosial. Ini terkhusus untuk wanita. Sebab wanita didesain, dibentuk Tuhan untuk jadi penolong. Nah, dasar firman-Nya adalah Tuhan berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan jadikan penolong, yaitu perempuan yang sepadan. Nah, kalau dibilang penolong berarti dapat diandalkan, dapat diharapkan, dan sebuah jawaban ataupun solusi ketika si penolong ada. Nah, kita teman-teman cewek ya yang mendengar ini, status Anda adalah penolong. Jadi saya percaya kalimat yang berkata di balik pria yang hebat ada wanita di belakangnya, itu tepat sekali. Nah, teman-teman wanita, secara khusus kepada Anda, kalau Anda berfungsi sebagai penolong, bahkan berjiwa sosial, maka dia akan jatuh cinta kepadamu. Maka dia yang engkau taksir akan jatuh cinta kepadamu. Sebab semua orang akan respect, semua orang akan tertarik kepada orang yang suka menolong atau suka membantu. Termasuk dia yang kamu taksir akan respect dan tertarik kepadamu. So, berfungsilah sebagai penolong, bukan perongrong. Itu yang ketiga. Yang keempat, cara membuat dia mencintai kamu. Maka yang keempat adalah jadilah pribadi yang tulus. Ya, setiap orang sangat suka berteman atau memiliki sahabat yang tulus. Tapi sebaliknya, orang yang bulus, orang yang hanya memanfaatkan, maka hanya satu kali saja orang sudah tidak akan lagi respect. Jadi untuk buat dia yang kita taksir mencintai kita, maka jadilah pribadi yang tulus, membantu tulus, memotivasi tulus, memberi semangat tulus, terus melakukan apapun segala sesuatunya tulus. Dan saya percaya orang tulus jalannya akan diluruskan Tuhan. Orang tulus akan melihat kebaikan Tuhan. Orang tulus akan melihat mujizat-mujizat Tuhan. Orang tulus akan dipertemukan Tuhan dengan orang yang tepat. So, untuk membuat dia mencintaimu, maka jadilah pribadi yang tulus. Jangan hitung-hitungan. Saya percaya dia akan tertarik kepadamu. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, cara membuat dia mencintai kamu. Maka yang kelima adalah jadilah pribadi yang mengucap syukur. Nah, pribadi yang mengucap syukur adalah pribadi yang menyenangkan, adalah pribadi yang menyukakan. Karena ucapan syukur akan membuat langkah kita ringan, akan membuat senyum kita ringan, akan membuat orang lain terberkati. Karena ucapan syukur ini akan mendatangkan mujizat dan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Nah, kalau kita punya pasangan yang gampang mengucap syukur, ini adalah pasangan yang terbaik. Mengapa saya bilang yang terbaik? Karena kalau dia mengucap syukur, berarti semua kekuranganmu, semua kelemahanmu, dia tidak banding-bandingkan kepada orang lain, namun apa adanya dirimu, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah enaknya kalau punya pasangan yang mudah mengucap syukur. Nah, kalau kamu mudah mengucap syukur, maka dia yang kamu taksir, maka dia yang kamu suka, ya, dia akan melihat cara hidupmu, dia akan amati, dan dia akan bilang, orang ini ya ada masalah mengucap syukur.
Ada tantangan mengucap syukur, ada fitnahan mengucap syukur, ada gosip mengucap syukur. Dan dia akan tertarik, dan dia akan mempelajari kamunya, dan dia akan mencari tahu kenapa dia bisa begini. Bahkan dia akan mengingini kamu untuk jadi pasangan hidupnya. Sebab kami ya, contoh saya ini laki-laki, contoh saya laki-laki, saya atau laki-laki yang lain mewakili semuanya, kita kepengen kita nanti jadi imam, kepala rumah tangga, kita kepengen punya pasangan atau punya istri yang gampang mengucap syukur. Nah, kalau dia mengucap syukur, berarti dia menerima saya, menerima kami para pria ini dengan apa adanya, dengan ucapan syukur. Nah, inilah yang membuat dia tertarik kepadamu karena engkau mengucap syukur. Nah, itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, cara membuat dia mencintai kamu. Maka yang keenam adalah jadilah pribadi yang bekerja keras. Tidak ada seorang pun yang tertarik atau jatuh cinta kepada pemalas. Tidak ada, tidak ada. Orang akan salut dan bangga. Bahkan engkau akan menginspirasi banyak orang lain ketika engkau rajin. Ingatlah firman Tuhan, orang rajin diberkati Tuhan. Orang rajin akan menangkap buruannya. Bahkan orang rajin akan mendapat harta yang mahal. Sedangkan firman Tuhan berkata, orang malas janganlah ia makan. Orang malas tidak akan mendapat buruannya. Orang malas akan diterpa kemiskinan. So, tidak ada orang yang tertarik kepada orang yang pemalas. Jadi kalau kamu pemalas, kamu naksir seseorang, maka bagaimana mungkin dia akan tertarik kepadamu? Bagaimana mungkin orang tuanya akan memberikan restu? Bagaimana mungkin teman-temannya akan mendukung kalau dia tahu kamu pemalas? Tapi begitu kamu bekerja keras, kamu rajin, kamu ulet, maka dia yang kamu taksir akan tertarik kepadamu, akan senang kepadamu, bahkan akan memimpikan punya pasangan yang seperti kamu. Dan ingatlah, kerja keras itu tidak mengecewakan. Hasil selalu mengikuti kerja keras. So, untuk membuat dia jatuh cinta kepadamu, sederhana, jadilah pribadi yang bekerja keras, ulet, dan pantang menyerah. Maka percayalah, dia akan luluh kepadamu. Nah, ini yang keenam. Dan yang terakhir, cara membuat dia mencintai kita, maka yang terakhir adalah jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Artinya, mau itu dipercayakan hal yang kecil ataupun hal yang besar, bertanggung jawablah. Saya percaya firman Tuhan berkata, barang siapa setiap perkara kecil, ia setiap perkara besar. Nah, kalau engkau bertanggung jawab, maka dia yang engkau taksir akan melihat engkau, dan dia akan kagum dengan cara engkau bekerja, dengan cara engkau hidup, engkau bertanggung jawab. Dan engkau masuk kategori yang dia impikan, yang dia harapkan, yang dia impikan ataupun yang dia ingin punya pasangan seperti engkau. Belajar dari Daud, setia dalam perkara kecil, pelihara kambing domba. Tuhan percayakan satu bangsa dia menjadi raja. Kenapa Daud, seorang peternak, hanya 2-3 ekor kambing domba, dipercayakan jadi raja atas bangsa yang besar? Karena dia bertanggung jawab. So, belajarlah bertanggung jawab, maka dia akan naksir kamu, akan tertarik kepadamu. Dan bukan cuma itu saja, bukan cuma dia hanya naksir, engkau pun akan hidup dalam berkat dan promosi Tuhan. So, ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Ada 7 cara membuat dia jatuh cinta kepadamu. Cara ini adalah cara yang baik, cara ini adalah cara yang benar, dan cara yang positif yang terkesan elegan. Ya, ini yang boleh saya bagikan. Saya berdoa engkau punya pasangan yang mencintai engkau, dan engkau juga mencintainya, saling mencintai
dan diberkati Tuhan menjadi berkat. Ini yang boleh saya bagikan. Tetaplah semangat. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.